Ya ini kita kontak batin ya, saya terasa agak merinding ya. Bagaimana ya mengungkapkannya? Korbannya sepertinya baru saja meninggal. Jadi dia terkena hipotermia. Syafi Ridan Ali Rezan hilang selama 16 hari di Gunung Slamet. Setelah melewati proses pencarian yang panjang penuh perjuangan, Syafiq ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Banyak cerita misteri di balik hilangnya pemuda berusia 18 tahun itu. Salah satunya keterlibatan sosok-sosok gaib yang ditengarai ikut membuat tim pencari sulit menemukan jejaknya. Syafiq dinyatakan hilang setelah gagal menaklukkan jalur Dipajaya di Kabupaten Pemalang yang dikenal paling sulit untuk memuncak di Gunung Slamet. Tapi benarkah Syafiq sempat dibawa sosok nenek tua? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Misteri hilangnya Syafiq Ridan Ali Rezan akhirnya tersingkap setelah pendaki muda berusia 18 tahun itu ditemukan. Hilang selama 16 hari, Syafiq ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Banyak sisi-sisi mistis yang ikut menyebabkan proses pencarian Syafiq tidak mudah. Apalagi ia dan rombongannya memilih jalur Dipajaya di Kabupaten Pemalang yang dikenal sebagai jalur yang tidak mudah didaki. Lebih dari semua itu, Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa juga bukan gunung biasa. Banyak sosok gaib yang menghuni sehingga para pendaki tidak boleh gegabah dalam melakukan pendakian. Kondisi ditemukan itu di titik dia berpisah, Pak. Oh, tidak jauh dari lokasi? Tidak jauh dari lokasi. Kebetulan saya yang pimpin operasi itu, jadi saya tahu skenarionya. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Aku melihat juga di sini adanya dia tersesat. Aku melihat ada satu makhluk kerdil kecil dan aku melihat juga di sini semacam dia seperti terhipnotis. Dan ketika sadar dia juga sempat kembali lagi, naik lagi menjumpai temannya. Ada rasa takut yang aku rasakan. Sempat juga ada pembulian. Jurangnya sangat terjal dengan bebatuan dan juga semak belukar dan juga kayu-kayu. Kepalanya terkena bebatuan, robek bagian kaki, menangis, meminta tolong, menjerit, dan sebenarnya di antara temannya juga mereka mendengar jeritan tersebut. Hilangnya Syafiq memang penuh misteri. Tidak hanya pengaruh hal gaib, tapi juga misteri perselisihan di antara para pendaki. Menurut penglihatan Velin Ratu Ayu yang dikenal sebagai ahli spiritual, Syafiq bertemu dengan sosok gaib hingga terbawa arus seperti terhipnotis. Dia juga sempat terbawa arus dan terhipnotis sehingga dia tersesat, tapi dia juga berusaha untuk kembali dan juga sempat berjumpa sebelum hilangnya beliau. Sebenarnya beliau juga sempat datang bertemu dengan kawan-kawannya dan sempat jadi bahan bulian itu tadi. Dan kemudian aku melihat yang aku nggak bisa ungkap di sini.
mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kawan-kawannya, dan juga mungkin ini juga bisa menjadi suatu penyidikan di kemudian nanti. Tapi mudah-mudahan yang aku lihat salah, karena yang aku lihat berbeda dari mitos-mitos yang ada. Di sini ada unsur lain. Hilangnya Syafiq sesungguhnya juga dipengaruhi oleh karakter egoistik di antara personil pendakian. Bahkan untuk menentukan jalur pendakian pun terjadi silang pendapat yang sulit dipertemukan. Dan dari titik inilah ditengarai sebagai awal hilangnya Syafiq untuk pergi selama-lamanya. Karena dia memilih jalur yang ekstrim. Itu tadi yang aku bilang tadi, sempat ada perdebatan di situ di mana aku yang jadi leader, dan juga sempat ada perdebatan sebaiknya saya ego, sehingga pada akhirnya merasa dia juga mampu, sehingga dia menempuh jalur yang ekstrim, bukan jalur untuk pemula. Tidak bisa dipungkiri, sesungguhnya tidak semua penghuni gaib Gunung Slamet memiliki aura jahat. Sebab ada juga yang suka menolong para pendaki, terutama yang tersesat di tengah hutan. Masalahnya, Syafiq sulit ditemukan karena memang ada yang menginginkan dirinya. Sosok dari alam gaib itu termasuk penunggu Gunung Slamet yang paling senior, sehingga semua keinginannya wajib terpenuhi. Karena kalau aku lihat di sini beliau juga sudah berada di alam gaib. Dan juga di sini dibawa oleh seorang wanita, penghuni Gunung Slamet. Karena oleh sebab itu beliau tidak bisa ditemukan karena memang di sini ada unsur gaib, dan juga unsur gaib lainnya juga beliau diselamatkan. Aku melihat beliau diselamatkan oleh seorang perempuan, ya, perempuan memakai baju warna kebaya putih, kemudian juga di sini memakai bunga warna putih, memakai kain, ya, kalau bahasa orang ini tapih, ya, kain jarit. Luriknya ini seperti batik, ya, batik. Dan juga beliau diselamatkan oleh wanita tersebut, ya, tapi posisi beliau berada jauh 20 meter ke dalam tanah. Kalau yang aku lihat di sini adalah sebenarnya sosok penunggu dari Gunung Slamet ini juga baik, ya. Apalagi dia akan memberikan pertolongan kepada mereka-mereka yang baik. Lantas apa yang terjadi selama 16 hari pencarian sebelum Syafiq ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Benarkah Syafiq pernah dibawa sosok gaib penunggu Gunung Slamet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tapi masih banyak kisah yang tertinggal dari Syafiq Ridwan Ali Razan. Misalnya saja kisah datangnya sesosok nenek yang tidak diketahui muncul dari mana. Malah, lewat teropong batinnya, Felin melihat Syafiq sempat dibawa sosok tersebut ke tempat tinggalnya. Kondisi ini yang membuat pencarian Syafiq sulit membuahkan hasil. Tapi semua sudah berakhir, Syafiq ditemukan walaupun kondisinya memprihatinkan. Maka mungkin di sini, kalau aku lihat di sini, Syafiq ini memiliki akhlak yang baik, sehingga beliau juga pada akhirnya memberikan pertolongan. Walaupun kita lihat nanti apakah masih ada kemungkinan dia bisa selamat atau tidak, kemungkinan itu hanyalah 80%. Tubuhnya utuh, hanya luka di kepala, kena benturan, dan kaki robek. Dia hanya mengucap ibu. Perjalanan Syafiq menuju puncak Gunung Slamet ternyata memang sudah penuh misteri sejak awal. Kenyataan yang tak kalah mistis adalah deretan angka 8 saat peristiwa ini terjadi. Bagi sebagian orang, angka 8 bisa mendatangkan kebaikan. Tapi ada juga yang menilai angka 8 perlu diwaspadai.
Banyaknya angka 8 yang menandai sesuatu yang besar. Secara metafisika angka 8 juga menarik untuk dicermati. Karena angka 8 bukan angka yang biasa-biasa saja. Setidaknya ada simbol kedewasaan dan kematangan dalam berpikir serta bertindak. 8 dan 8. Kalau aku bilang mungkin kalau sebagian orang angka itu adalah menjadi angka kedewasaan atau angka memang sudah cukup matang umurnya untuk di dunia kegaiban, bisa jadi untuk menjadi seorang pengantin. Kemudian meninggal apalagi di usia unsur yang 8 dan 8 yang menandakan bahwa ini usia yang matang dan cukup matang untuk dijadikan pengantin ya. Ada kemungkinan, makanya aku bilang tadi kenapa dia diselamatkan oleh sosok wanita cantik tadi yang memakai kebaya putih. Karena memang itu tadi. Tapi unsur lainnya yang aku akan tegaskan bahwasanya mitos bahwasanya sebagai pengantin dari penghuni Gunung Slamet ini itu adalah memang betul, tapi itu juga jarang terjadi. Jarang terjadi, tapi yang aku lihat lebih dalam tadi adalah ada unsur lain yang bukan yang tidak ada kaitannya dengan unsur mistis. Hilang selama lebih dari 15 hari, kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, membuat Syafiq banjir simpatik. Semua orang juga langsung mendoakan kepergian pemuda berusia 18 tahun itu. Dalam pandangan mata batian Velin Ratu Ayu, penyebab hilangnya Syafiq disebabkan oleh pantangan yang dilanggar. Dan satu hal yang aku lihat di sini, ada pantangan yang dilanggar dari salah satu kawan beliau, dan ini juga sempat menjadi perdebatan. Dan itu tadi ego merasa sepertinya kamu harus ikut aku ke sini, dan sampai akhirnya mereka tersesat. Dan beliau juga ini sempat berusaha untuk menuju ke arah kanan, tapi malah berputar-putar di situ. Sampai aku melihat di sini mereka kelelahan dan juga duduk di situ. Aku melihat juga udaranya juga pengap. Memang, perjalanan Syafiq muncak ke Gunung Slamet membawa beban yang tidak ringan. Sebab, jalur yang dilewati Syafiq bukan jalur mudah. Seperti diketahui, puncak Gunung Slamet bisa dijangkau lewat pendakian panjang dengan 7 jalur yang biasa dipilih pendaki. Salah satunya jalur di Pajaya, di Desa Klekatakan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Tapi memang, jalur di Pajaya bukan jalur untuk para pemula. Karena meski jalurnya tidak sepanjang jalur lain, tingkat risiko lewat jalur ini jauh lebih besar. Selain tidak mudah, jalur di Pajaya juga diyakini memiliki banyak penunggu gaib yang siap menggoda para pendaki. Dan aku bilang ini adalah jalur yang memang sesungguhnya dilarang. Aku melihat di sini ada satu gubuk kecil tidak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian ada jalur turun ke bawah, di situ ada bebatuan. Hampir mendekati curug ya. Ada curug. Ada curug di situ. Kurang lebih dari tempatnya beliau ini menuju mata air atau curug tersebut atau danau kecil, kemudian curug itu 2 km ya. 1-2 km. Tapi benarkah ada aura mistik yang sangat berat selama proses pencarian Syafiq? Lalu mengapa korban ditemukan dalam rentang waktu yang lama? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berhari-hari sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Syafiq sesungguhnya sudah berada di dalam alam yang berbeda. Kondisi anak muda berusia 18 tahun itu disenangi sosok yang menghuni Gunung Slamet. Itu yang dilihat oleh Ratu Shailendra,
Tokoh spiritual yang ikut melakukan teropong batin keberadaan Syafiq saat ditemukan tim pencarian. Ya ini kita kontak batin ya, saya terasa agak merinding ya. Bagaimana ya mengungkapkannya, semua itu rahasia Allah, cuman saya tuh terasa kayak badan saya jadi kayak bergetar. Memang pertama dia salah arah. Yang kedua, saya tengok ya adik mungkin dia terpisah dari teman-temannya. Dan juga di situ aura mistisnya sangat berat yang saya lihat di sana. Aura mistisnya sangat berat sekali, Bang. Jadi kayak ada yang senang ya dengan keberadaan adik di sana. Ada kondisi yang tak biasa sehingga Syafiq sulit dicari. Tim pencari juga butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk menemukan jenazahnya. Selain faktor alam serta cuaca yang tidak menentu, ada sosok yang memang menginginkan Syafiq. Itu yang membuat pencarian jauh lebih sulit dari biasanya. Apalagi ada waktu yang sangat panjang hingga 16 hari untuk menemukan titik terang hilangnya Syafiq. Mungkin karena udah terlalu lama pencarian dan mungkin juga ada sesuatu tentang cuaca atau bagaimana. Ada waktunya jeda untuk mencari orang itu ada. Jadi supaya terlihat gitu. Seperti ada yang menutup adik ini. Tidak bisa dilihat orang gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak berbuat apa-apapun, kalau memang ada makhluk atau energi negatif yang atau penguasa yang menyenangi kita juga nggak bisa nggak bisa menghindar. Mendaki gunung memang bukan sekadar persoalan fisik dan kemampuan bertahan hidup. Mendaki gunung juga berarti menghentikan sifat-sifat buruk agar tidak mencederai hak-hak orang lain. Tapi lebih dari semua itu, seorang pendaki pantang melanggar aturan, baik yang tertulis maupun yang tercatat di sudut-sudut pendakian. Pantang membangkang dari aturan memang jauh lebih baik daripada sekadar ikut-ikutan yang bisa membuat celaka. Hampir semua pendaki percaya bahwa di gunung ada makhluk lain yang ikut menghuni, kadang bisa bersifat jahat, tapi tidak sedikit yang merasakan manfaatnya. Kalau untuk pengalaman mistis sendiri, hampir di setiap pendakian gunung kita pasti terlibat dengan keadaan-keadaan mistis, di mana gunung-gunung itu sendiri mempunyai energi secara mistisnya itu berbeda-beda. Jadi sangat banyak, Kang, hampir dari setiap pendakian kita mengalami hal mistis itu sendiri gitu. Kejadian yang paling wah untuk saya sendiri sebetulnya jangan banyak sekali di luar Jawa, tapi justru dengan gunung yang terdekat sendiri seperti Gunung Salak dan Gede itu cukup aura mistis buat sayanya sendiri. Pengalaman yang saya dapatkan di area-area tersebut sangat luar biasa. Aktivitas di alam bebas seperti mendaki gunung tidak cukup hanya berbekal kesiapan fisik dan mental. Ada sisi-sisi mistis yang tidak boleh diabaikan selama melakukan pendakian. Hilangnya Syafiq Ridwan Ali Razan juga dihubungkan dengan penjaga gaib Gunung Slamet. Tapi semogalah kepergian Syafiq meninggalkan pelajaran berharga untuk menjadi pendaki sejati. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.